Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua, yaitu masih dengan tutorial CSS dasar. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas ya teman-teman tentang font di CSS, dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu tentang background pada CSS. Oke teman-teman, kita langsung saja ke codingannya, tonton terus videonya. Kita buka dulu text editor kita ya teman-teman. Jadi di sini saya masih menggunakan Visual Studio Code. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membuat folder ya teman-teman, folder tutorial CSS kita. Nah, kita buka dulu foldernya itu teman-teman. Ini dia folder tutorial CSS kita, lalu kita buka. Lalu di dalamnya kita akan menambahkan folder ya teman-teman, yaitu folder tentang pelajaran atau tutorial hari ini. Misalnya new folder, lalu berikan nama foldernya background CSS. Oke teman-teman, lalu enter. Lalu kembali ke folder tutorial CSS, lalu klik, lalu drag ke dalam text editor kita. Nah, oke teman-teman, ini dia folder kita. Ada dua folder, yaitu folder font CSS dan folder background CSS. Nah, kita akan belajar backgroundnya teman-teman di seri kali ini. Maka kita akan membuka dulu yang namanya struktur HTML. Nah, caranya seperti biasa, kita klik background CSS-nya. Maka di dalam background ini kita akan membuat file ya teman-teman. Lalu buat file baru ya teman-teman dengan nama index.html. Lalu enter. Oke teman-teman, ini dia. Lalu kita membuat file lagi ya teman-teman, file baru lagi di sini, file CSS kita, yaitu dengan nama style.css. Oke teman-teman, kita udah memiliki dua file, yaitu file index dan file CSS. Nah, kita pergi ke file HTML, kita akan membuka strukturnya dengan menekan tombol Shift di keyboard dan tanda seru lalu tab, maka akan otomatis menampilkan struktur HTML ya teman-teman. Lalu kita akan merubah judulnya dulu. Kita buat tutorial background ada CSS. Oke teman-teman, lalu pergi ke body, tag H1, lalu isikan dengan belajar background CSS. Oke teman-teman, kita lihat dulu hasilnya. Open in browser. Nah, ini dia teman-temannya, udah tampil. Lalu kembali ke codingannya. Ada beberapa teman-teman yang kita bahas di sini, ya. Ada beberapa poin yang kita bahas di sini adalah satu. Yang pertama adalah background color. Oke, background color. Dan yang kedua yaitu background image. Jadi background image. Dan yang ketiga adalah background position. Background position. Yang keempat adalah kita akan membahas tentang background repeat.
Dan yang terakhir kita akan membahas tentang background attachment. Oke. Background attachment. Oke teman-teman, ada 5 poin yang kita bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu teman-teman background color. Oke, kita akan pergi ke CSS. Kita akan memberikan backgroundnya, misalnya di body. Background colornya kita buat warna apa misalnya. Oke, simpan lalu lihat hasilnya teman-teman. Refresh. Oke, ini nggak berubah warnanya. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan kedua file ini teman-teman. Jadi kita hubungkan dulu. Kita panggil file CSS-nya. Pergi ke title, lalu enter ke bawah. Lalu buka tag link. Lalu tab. Nah, di sini kita isikan dengan nama file CSS kita teman-teman. File.css. Lalu simpan. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, udah berubah warnanya, udah berubah warna backgroundnya menjadi aqua. Itu adalah tentang background color. Oke, kita akan membahas yang kedua adalah background image, ya. Nah, untuk menggunakan background image teman-teman harus menyediakan dulu yang namanya gambar, ya. Di sini saya udah memiliki gambar. Lalu simpan di tutorial CSS, tepatnya di background CSS. Simpan gambarnya di sini, lalu buka codingannya lagi. Ini adalah gambar kita ya teman-teman, udah tersimpan di folder background CSS. Lalu kita pergi ke CSS. Ini kita hapus saja teman-teman. Oke, kita hapus saja ini. Lalu kita buat background image, lalu lanjutkan dengan URL, lalu di dalam kurung ini isikan dengan nama gambar ini teman-teman, nama gambar yang telah kita simpan di sini tadi. Jadi misalnya gambar 2.jpg, lalu simpan teman-teman. Lihat hasilnya. Oke, maka ini adalah backgroundnya teman-teman. Ini backgroundnya, cuman posisinya di sini backgroundnya berulang-ulang ya teman-teman, karena backgroundnya ukurannya kecil. Nah, ada atributnya teman-teman, ada atribut backgroundnya. Kita bahas di sini ada beberapa, yaitu kita masuk ke background repeat. Nah, kita tulis di sini background repeat. Nah, background repeat ini teman-teman ada beberapa value-nya, yaitu repeat X. Jadi repeat X itu teman-teman mulai dari sebelah kiri dia akan berulang ke sebelah kanan, jadi nggak full seperti ini. Kita coba aja ya teman-teman. Misalnya repeat X, simpan lalu kita lihat hasilnya. Oke, maka dia akan berulang ke kanan teman-teman, dari sini ke sini. Oke, berbeda lagi dengan repeat Y teman-teman. Jadi repeat Y itu dia dari sebelah kiri atas sampai ke bawah teman-teman. Kita langsung coba biar lebih teman-teman mengerti. Kita rubah menjadi repeat Y, simpan lalu kita lihat hasilnya. Maka dia akan berulang ke bawah teman-teman. Oke. Nah, supaya nggak berulang seperti ini, ada lagi yang value-nya teman-teman, yaitu no repeat. Ya, no repeat. Maka dia akan
menampilkan background yang normal teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, ini dia teman-teman ukuran normalnya. Nah, bagaimana supaya background ini bisa full dari sini ke sini sampai ke bawah? Kita akan memberikan properti teman-teman background. Oke, background size. Jadi background. Oke, background size. Misalnya kita buat 100%. Oke, supaya dia full. Oke teman-teman, maka dia akan full. Ya, begitu teman-teman background image dan background repeat. Sekarang kita akan masuk ke background position. Ya, kita ke background position. Kita kembali ke CSS. Ini kita hapus saja. Oke. Kita simpan. Lihat hasilnya kembali normal ya teman-teman. Nah, kembali ke codingannya. Kita melanjutkan dengan background position. Jadi kita juga bisa mengatur posisi backgroundnya. Misalnya kita buat dia ke kanan teman-teman, right. Ya, kita berikan value-nya right, lalu kita simpan, lalu kita lihat hasilnya, maka backgroundnya akan berpindah ke sebelah kanan. Ya, oke teman-teman. Kita bisa juga membuat dia ke kiri, left. Lihat hasilnya, maka dia akan ke kiri teman-teman. Oke, itu adalah background position. Sekarang kita akan membahas tentang background attachment. Ya, masuk ke poin yang terakhir, background attachment. Background attachment. Nah, di sini kita menggunakan value-nya ya teman-teman. Misalnya kita buat fixed. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti biasa, nggak ada terjadi apa-apa teman-teman. Terus kita ganti dengan ada lagi value-nya yaitu scroll. Nah, scroll ini backgroundnya bisa di scroll ya teman-teman. Lihat langsung hasilnya. Oke, kita scroll, tidak terjadi apa-apa juga. Karena kenapa? Kita belum mengasih tinggi. Kita kasih dulu tinggi bodinya, misalnya 2000. Height ya, height-nya berapa? Misalnya 2000 pixel. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, maka akan backgroundnya bisa di scroll ya teman-teman. Ya, setelah memberikan tinggi, jadi ikut dia ya teman-teman. Coba kalau kita ganti menjadi fixed, soalnya tadi kita belum memberikan tingginya, kita ganti dengan fixed. Ya, kita akan lihat hasilnya. Save, refresh. Oke teman-teman, yang di scroll adalah teksnya aja teman-teman. Jadi dia posisinya tetap. Itu adalah value dari fixed. Ya, dari background attachment. Ya, mungkin teman-teman bisa mengerti ya bagaimana cara penggunaan background. Kita tadi udah mulai dari background color, ya, background image, background repeat. Dan kita juga sudah membahas background position. Ya, sempat juga kita berikan tadi background size-nya. Jadi kita memberikan ukuran backgroundnya. Dan yang terakhir kita membahas tentang background attachment. Ya, mungkin itu saja video kali ini teman-teman tentang background. Dan semoga bermanfaat videonya. Kurang lebih saya mohon maaf dalam penyampaian tutorialnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.